Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilma Sakinah Tamsil, Master of Communication, dosen Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Medan Area. Video ini saya buat untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen pada tahun 2023, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT, khususnya di aspek pengajaran. Saya akan mulai menjelaskan deskripsi dan informasi umum untuk mata kuliah Public Speaking yang akan saya ampu secara DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Mata kuliah Public Speaking adalah mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 5 di Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Medan Area. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum yang akan dijalani selama 1 semester ke depan. Adapun bahasa pengantar dalam mata kuliah ini adalah bahasa Indonesia. Lama pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah 16 minggu, yaitu 14 kali perkuliahan, 1 kali ujian tengah semester, dan 1 kali ujian akhir semester. Mata kuliah Public Speaking bertujuan untuk membekali mahasiswa untuk mampu berbicara di depan umum dengan percaya diri. Adapun deskripsi mata kuliah ini adalah mahasiswa belajar mengenai Public Speaking, meliputi definisi, perkembangan, jenis-jenis Public Speaking sebagai keterampilan berbicara di depan umum, serta mempelajari berbagai topik, menentukan tujuan, memilih serta mengembangkan topik melalui penyusunan naskah, cara menyampaikan materi untuk tujuan informatif, persuasif, dan rekreatif, melalui penguasaan pesan, kredibilitas dan daya tarik pesan, serta etika penyampaian pesan yang baik bagi seorang public speaker. Materi pembelajaran dalam mata kuliah ini yaitu dasar-dasar public speaking, pemilihan topik dan naskah, outline naskah dan bahan rujukan, penulisan naskah, mengukur kedalaman audiens, evaluasi public speaking, serta mengemas isi pesan, organisasi pesan, teknik pengembangan bahasan pada public speaking informatif, persuasif, dan rekreatif. Adapun capaian pembelajaran yang dibebankan dalam mata kuliah ini adalah sebagai berikut. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan secara mandiri, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur, menguasai konsep teoritis ilmu komunikasi secara umum, menguasai konsep, kaidah, dan proses pengembangan isi pesan untuk mencapai berbagai tujuan komunikasi menggunakan beragam jenis saluran komunikasi, menguasai konsep umum dan metode aplikasi etika dalam proses komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, dan komunikasi massa, serta memiliki keterampilan komunikasi lisan dan tulisan, melakukan riset, merencanakan, dan menangani krisis komunikasi, konflik, dan masalah komunikasi korporat. Sedangkan untuk CPMK-nya adalah sebagai berikut. Mahasiswa mampu menjelaskan definisi, perkembangan, jenis-jenis topik dan tujuan public speaking, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan mandiri. Mahasiswa mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis ilmu komunikasi secara umum. Mahasiswa mampu menguasai konsep, kaidah, dan proses pengembangan isi pesan untuk mencapai berbagai tujuan komunikasi menggunakan beragam jenis saluran komunikasi. Mahasiswa mampu menguasai konsep umum dan metode aplikasi etika dalam proses komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, dan komunikasi massa. Serta mahasiswa mampu memiliki keterampilan komunikasi lisan dan tulisan melalui riset, merencanakan, dan menangani krisis komunikasi, konflik, dan masalah komunikasi korporat. Referensi utama yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah sebagai berikut. 1.
Sedangkan referensi pendukungnya adalah sebagai berikut. Sistem dan metode pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah dengan metode kuliah atau ceramah secara luring yang dilakukan di kelas, dengan menampilkan PowerPoint, membagikan materi di tiap pertemuannya di e-learning UMA dan blog dosen, serta melakukan role play berupa presentasi di depan kelas yang dilakukan secara individu. Interaksi yang saya lakukan kepada mahasiswa jika berada di kelas adalah saya membuka diskusi ketika berada di dalam kelas, serta saya juga membuka konsultasi via WhatsApp jika ada mahasiswa yang mungkin sungkan bertanya langsung ketika di dalam kelas. Saya juga akan memberikan feedback kepada mahasiswa baik dari tugas, praktikum, ataupun kinerja yang telah dilakukannya. Sistem penilaian yang saya lakukan adalah berdasarkan penilaian dari Universitas Medan Area, yaitu dengan pembagian sebagai berikut. Kehadiran 10%, tugas berupa presentasi public speaking secara individual sebesar 50%, ujian tengah semester 15%, dan ujian akhir 25%. Berikut video pembelajaran mata kuliah public speaking yang saya lakukan di dalam kelas. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Baik. Oke, sekarang kita sudah memasuki pertemuan kedua di mata kuliah public speaking. Jadi di minggu lalu kita sudah membahas mengenai dasar-dasar public speaking di bagian pertama. Jadi sebelum kita melanjutkan ke materi hari ini, kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Oke, doa selesai. Nah, kira-kira minggu lalu kita sudah membahas apa? Ada nggak yang masih ingat? Materi apa? Pengertian public speaking. Masih ingat pengertian public speaking? Pengertian PS. Kemudian apa lagi minggu lalu? Siapa yang ingat? Oke, tujuan. Tujuan itu kemarin ada berapa? Kita bahas. Oke, good ya. Ada apa aja kemarin? Persuasif. Kemudian yang terakhir? Rekreatif. Apalagi kemarin yang sudah kita bahas? Oke, metode itu berarti kemarin saya sampaikan adalah caranya. Caranya ada berapa? Siapa yang ingat? Yang pertama? Lupa. Oke, good. Impromptu. Kemudian memoriter, bukan memoriter. Kemudian metode naskah. Satu lagi extempore. Oke, jadi masih ingat ya, ini basicnya supaya kalian ingat bagaimana nanti ketika kalian merancang public speaking kalian itu kalian bisa menentukan. Jadi tujuan orang berbicara itu tergantung kepada 3 hal utama. Kemudian metode ataupun cara apa yang kalian gunakan ini bisa kalian pilih sesuai dengan kemampuan kalian. Oke, nah sekarang kita lanjutkan ke materi kedua. Nah, bagaimana nih saya bisa menjadi pembicara yang baik? Nah, jadi modal seorang public speaker itu kan sebenarnya suara, penampilan, ya kan? Jadi artinya setiap kita melakukan public speaking itu kan pasti harus ada preparation, harus ada persiapan. Oke. Nah, yang pertama, bagaimana kita harus menyusun public speaking, ya kan? Nah, jadi sama nih tadi kenapa saya memberikan materi minggu lalu dulu supaya kalian ingat. Jadi dalam menyusun public speaking itu kita harus menetapkan tujuan. Jadi tujuan kalian berbicara itu untuk apa? Informatifkah, persuasifkah, atau rekreatif. Jadi berbeda tujuan akan berbeda yang mau dibicarakan. Nah, kemudian setelah sudah tahu tujuannya, misalnya membuat informatif, berarti memberikan informasi kepada audiens, bener kan? Nah, jadi setelah tahu tujuannya apa, bisa tahu dong topik pembicaraannya tuh ke arah mana.
Ya kan, udah tahu tujuannya, topiknya udah bisa dibayangkan. Berarti kalau misalnya tujuannya adalah informatif, berarti memberikan informasi, berarti topiknya segala hal yang berhubungan dengan informasi. Misalnya mau memberikan materi mengenai kesehatan mental, itu kan informasi itu kan untuk audiens. Begitu juga dengan persuasif ataupun rekreatif. Oke, yang ketiga, menyusun kerangka public speaking. Nah, dalam membuat sebuah naskah itu seperti kita membuat sebuah alur cerita. Ada yang namanya pembukaan, isi, dan penutup. Nah, tapi kadang-kadang orang berpidato, pendahuluannya lupa, langsung ke isi, tiba-tiba tidak ada closing. Atau kebalikannya, tidak ada pembuka, langsung isi, tiba-tiba closing. Nah, jadi yang namanya alur itu, kerangka itu harus ada yang namanya pembukaan, isi, dan penutup. Oke, kemudian minggu lalu juga saya singgung masalah kemampuan seorang public speaker itu bukan hanya berbicara saja. Jadi tiba-tiba hanya suruh ngomong di depan, itu enggak. Jadi artinya seorang public speaker itu harus bisa menulis. Menulis apa? Menyusun sebuah naskah. Jadi apa yang mau dipresentasikan itu ditulis dulu. Nah, jadi yang diperlukan adalah menyusun naskah. Nah, jadi kalau tadi contohnya tujuannya maunya informatif. Berarti kita menyusun naskahnya mengenai informasi yang mengenai kesehatan mental. Jadi cari semua bahan referensi mengenai kesehatan mental. Bisa dari internet, ya kan? Bisa dari buku. Kemudian setelah sudah dapat semua bahan referensinya, akhirnya penulisan kalian tadi, naskah kalian tadi akan menjadi sebuah pembahasan yang sistematis. Nah, kalau tadi sudah menulis, berarti kalian nanti akan bertemu. Mungkin ketika kalian menuliskan sebuah kata atau kalimat, mungkin ada kata-kata yang mungkin kurang sesuai, kurang baku, misalnya kayaknya. Mungkin bisa kita ganti dengan sepertinya, ya kan? Atau mungkinnya cemana. Itu orang Medan. Jadi cemana. Harusnya diganti apa? Bagaimana. Jadi kemudian ketika udah menyusun, diedit supaya apa? Penggunaan bahasanya bisa sesuai. Jadi mana tahu ada yang nggak baku, diganti sama kalimat yang baku, atau yang kurang formal bisa dihaluskan menjadi kalimat yang lebih formal. Jadi untuk membuat kalimatnya menjadi kalimat yang komunikatif. Oke, paham di situ? Nah, jadi bagaimana nih? Tadi kan saya bilang harus ada preparation, persiapan. Gimana nih? Yang namanya orang berdiri di depan umum itu nggak semua orang pede loh. Kalau cuma ngelihat orang ngomong depan umum kayaknya mudah. Tapi begitu disuruh ke depan, grogi, lutut bergetar, tangan bergetar, tiba-tiba keringetan, benar nggak? Ya kan? Nah, jadi yang harus dipersiapkan dalam public speaking secara dasar adalah rilekskan diri kalian. Kalau kalian nggak rileks, kalian gugup, di depan pasti eksekusinya pasti akan berantakan, benar kan? Jadi rileks, tapi pastikan kalian itu dalam keadaan sehat. Kalau kalian demam, sakit kepala, disuruh public speaking kan susah. Nah, jadi pastikan tubuh dan kondisi suara juga fit. Ini sekarang lagi musim hujan. Ada yang suaranya hilang, batuk, susah lah itu kalau jadi public speaking. Akan berat kan? Nah, kemudian dalam public speaking yang baik itu berdiri tegak supaya kejelasan artikulasi suara yang kalian keluarkan juga semakin lebih jelas. Dan yang paling penting ketika sudah berdiri di depan umum, yang harus kalian lakukan adalah tersenyum. Kalau kalian gugup ke depan, muka ketat gimana? Penonton pasti mikirnya gini, ini kenapa ya pembicara kita? Stres atau gimana? Nah, tapi kalau kita ke depan, kita rileks, kita tertawa, audiens itu juga akan merasa, oh ini pembicaranya memberikan aura yang positif. Ya. Nah, kemudian yang paling penting, prepare yourself. Siapkan diri kalian secara mental, ya kan? Kemudian tahui siapa audien kalian, siapa orang-orang yang akan mendengarkan public speaking kalian. Kemudian harus mengetahui ataupun mempersiapkan materi yang mau kalian bawakan. Kalian siap nih, tapi materi nggak siap, bisa nggak public speaking? Nah, atau mungkin kebalikannya, materinya ada tapi kalian grogi, bisa nggak? Nah, jadi harus tiga-tiganya bisa kalian prepare dengan benar. Nah, kemudian baca literatur yang diperlukan. Jadi kalau misalnya tadi berbicara soal public speaking informatif, cari semua informasi yang berhubungan dengan kesehatan mental. Jadi semakin banyak literatur yang kalian baca, otomatis naskah itu kan akan semakin banyak.
Jadi pengetahuan kalian itu akan semakin banyak, artinya kalian mentransform informasi itu kepada audiens juga akan banyak. Jadi dengan kata lain, materi kalian selesai. Pede dong kalau udah ada materi yang mau disampaikan ke depan, ya kan? Jadi dengan adanya literatur yang banyak, informasi yang kalian dapatkan sudah cukup, itu akan membuat kalian menjadi orang yang lebih percaya diri ketika kalian berada di depan kelas. Oke, kemudian susun pointer. Ini jika kalian menggunakan metode yang terakhir kemarin, metode extempore. Jadi pointer itu hanya untuk memberikan poin-poin penting saja. Supaya apa? Supaya sistematis. Kemudian supaya tidak ada ketertinggalan informasi yang mau kalian sampaikan. Ya. Kemudian ketika sudah di depan, jangan sering mengucapkan kata maaf di depan audiens. Kira-kira tahu nggak kenapa? Kalau kita di depan, public speaking maaf. Kira-kira tuh kenapa harus dihindari? Gak tahu. Karena kalau kita selalu mengucapkan kata maaf, kita itu dianggap sebagai pembicara yang tidak pede, tidak prepare. Asal apa-apa minta maaf, ya kan? Nah kemudian pakai pakaian yang sesuai. Kenapa? Karena kalian nanti kan akan berdiri di depan. Kalian akan menjadi pusat perhatian orang banyak, orang yang menonton kalian. Kalian akan dilihat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jadi pakai baju yang cantik. Kalau bisa yang perempuan juga pakai makeup. Jadi supaya audiens itu melihat, wah pembicara kita ini memang well prepared. Dari outfit, dari makeup. Jadi janganlah bangun tidur langsung public speaking. Ya kan? Oke. Kemudian kalau nanti kita sudah di depan, lakukan gerakan tangan seperlunya. Nah ini mungkin nih, nanti banyak nih ketika public speaking ke depan tangannya main. Secara nggak langsung. Memang boleh menggunakan gerakan tambahan untuk tangan ya. Karena ini juga salah satu mengurangi nervous, ya. Tapi nanti dalam prakteknya banyak sekali orang yang over gesture, yang beginilah begini dan sebagainya, ya. Nah kemudian dalam public speaking yang harus kalian siapkan adalah jaga kondisi mulut dan tenggorokan agar selalu basah, supaya artikulasi suara yang kalian keluarkan itu jelas, ya kan? Kalau bisa sebelum public speaking hindari makan atau minum yang bersoda, makanan pedas. Kenapa? Kalau kita makan soda atau minum soda, takutnya nanti waktu presentasi katanya, kacau. Atau nanti kalau kita makan pedas atau asam, sakit perut. Jadi bolak-balik harus ke kamar mandi. Nah, yang paling penting adalah di dalam public speaking itu tampil dengan pede dan be yourself. Oke? Bisa? Nah, seorang public speaker itu kan yang menjual itu adalah modal utamanya adalah vokal. Nah, kemarin kita singgung juga di kelas. Kayak mana nih kalau suara saya cempreng, suara saya berat, suara saya kecil. Don't worry about the voice. Jadi nggak usah khawatir soal masalah suara. Yang dilihat itu adalah tekniknya. Bagaimana teknik kalian menyampaikan sebuah informasi. Ya. Jadi yang pertama, teknik yang perlu kalian ketahui itu adalah memperhatikan intonasi. Nah dalam berbicara itu harus ada intonasi. Gak mungkin dong bicara dengan nadanya satu nada, do aja. Selamat pagi pemirsa, sekarang saya sudah berada, kan gak mungkin seperti itu. Jadi ada intonasi, ada irama berbicara ketika kalian melakukan presentasi. Supaya apa? Tidak monoton, enak didengar, gak cepat bosan, kan gitu kan? Nah kemudian aksentuasi. Tahu aksentuasi? Aksen tahu? Logat. Nah ini banyak nih. Apalagi kita yang di Sumatera Utara, aksen-aksen logat Batak, Jawa, Padang, Aceh itu sangat ketara deh. Nah memang sih ada yang mengatakan public speaking kalau dengan logat itu kan ada ciri khas. Nah tapi sebenarnya kalaupun harus ada ciri khas, sebaiknya seorang public speaker yang baik itu adalah menipiskan logatnya. Ya, jadi menipiskan logatnya. Kemudian yang diperhatikan adalah artikulasi. Bagaimana kejelasan kalian menyampaikan sebuah kalimat, ya kan? Bagaimana pelafasan kalian mengeluarkan kalimat, pelafasan sebuah kata, dan yang diperhatikan juga speed, kecepatan kalian berbicara. Jadi jangan terlalu cepat. Tapi jangan pula terlalu lama. Terlalu lama orang tidur, kecepatan orang bingung. Jadi standar aja.
Oke, kemudian yang terakhir ada infleksi lagu kalimat. Jadi sama dengan intonasi, cuman infleksi itu adalah perubahan nada suara. Jadi kalau misalnya nih, ini contoh nih, ini saya akan mencontohkan infleksi. Jika infleksi naik, menunjukkan adanya lanjutan kalimat, atau menurun, menunjukkan akhir dari sebuah kalimat. Turun. Paham kan? Jadi kayak kita menyusun sebuah naskah, ada titik, ada koma, ada titik. Kalau koma berarti masih ada lanjutannya. Tapi kalau titik berarti sudah finish. Oke? Nah, yang harus diatur lagi dalam suara itu adalah variasi suara. Yang pertama adalah volume. Jadi kalau suara kalian memang cenderung berat, ya kalian atur posisi mic. Jangan udah berat mic-nya di sini. Ya, jadi harus diatur. Seorang penyanyi aja mengatur mic. Agnes Monica aja kalau udah teriak-teriak, mic-nya kalau bisa segini. Kalau kalian teriak di sini, pecahlah semua, dengar kan? Nah, jadi atur volume dan kekerasan suara. Kemudian jangan berbicara dengan nada yang datar. Makanya diperlukan tadi intonasi sama infleksi. Supaya jangan monoton, ya tadi udah dijawab. Kemudian atur sesuai kebutuhan. Jadi kalau kalian misalnya berorasi, berarti kalian harus menunjukkan bicara tekanan suara yang kuat. Tapi kalau misalnya kalian mendongeng, masa harus seperti orang berorasi? Nah, jadi atur sesuai kebutuhan. Jadi ketika kalian mendongeng misalnya, berarti kan cara alunan kalian berbicara, nada bicara itu kan lebih lembut, ya kan? Dan kemudian berikan jeda. Jadi jangan artinya berbicara itu tidak ada jedanya, tidak ada stopnya. Oke, sampai sini paham? Oke, kalau tadi modal suara, sekarang modal penampilan. Nah, seorang public speaker yang dilihat tadi adalah keseluruhan tampilannya. Jadi harus prepare performanya seperti apa, gesturnya seperti apa. Nah, seorang public speaker yang baik itu adalah ketika dia berdiri di depan, dia harus bisa menatap audiensnya. Jadi ada melakukan eye contact. Jadi kita nggak bisa dong kita public speaking kita cuma lihat baca, audiens itu nggak kita lihat, itu nggak boleh. Jadi ada yang namanya eye contact. Ini seperti yang saya lakukan adalah melakukan eye contact sama kalian, ya kan? Kemudian lakukan gerakan tangan sesuai dengan kalimat yang diucapkan. Itu tadi, jangan over gesture ketika di depan. But the most important gesture is smile. Jadi kan harus smile. Mau apapun yang terjadi, smile aja dulu di depan. Ya. Kemudian gerakan tubuh, jangan lakukan gerakan tubuh yang tidak bermakna ataupun yang tidak mendukung pembicaraan. Nanti kadang-kadang nih, yang pakai kacamata ketika di depan, beneran kacamata, begini-gini, yang pakai jilbab atau pakai kerudung, benerin jilbabnya ke atas, atau nanti yang nggak pakai jilbab, benerin poni, yang cowok begini-begini. Nah, itu nanti akan ada kalau kita lihat ya. Jadi kalau bisa gerakan tubuhnya itu harus yang sesuai dengan makna yang mau kita sampaikan. Oke, kemudian ucapkan setiap kalimat dengan senyuman. Maka tadi the most important gesture is smile. Kenapa? Karena kalau kita dengan mengucapkan kalimat dengan senyum, maka suara yang dihasilkan itu adalah suara smiling voice. Jadi kalau kita punya smiling voice, audiens itu merasakan aura positif seorang pembicara. Tapi kalau kita nggak smiling voice, kita udah gugup, audiensnya akan lihat, ini kenapa ya pembicara kita, kok gugup banget orangnya, yang disampaikan juga nggak enak jadinya. Jadi nggak terkesan relax gitu ya. Kemudian boleh nggak dalam public speaking kita buat joke? Boleh ya. Jadi artinya boleh kalau kalian menggunakan joke, boleh disisipkan. Tapi kalau kalian buat joke, jangan pula kalian yang ketawa sendiri di depan ya. Jadi kalau mau buat joke, usahakan audiensnya ada memberikan feedback, entah senyum, ketawa. Jangan pula kalian yang ketawa pula ya kan, aneh nanti jadinya. Oke, jika opening kalian menggunakan salam, maka beri jeda, audiens menjawab. Jadi jangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya selamat pagi semuanya, belum lagi dijawab, kasih jeda. Jadi kalau sudah openingnya melakukan dengan baik, lakukan juga closing dengan baik, seperti itu. Nah, jadi apa yang bisa ditarik dari kesimpulan materi kita hari ini kira-kira? Jadi bagaimana kita mempersiapkan public speaking yang baik. Jadi yang penting itu adalah mempersiapkan diri sendiri, ketahui siapa audiens kita, kemudian siapkan materi yang mau disampaikan.
Kemudian dalam membuat naskah atau menyusun naskah harus menggunakan urutan sistematis, ya kan? Ada pendahuluan, isi, dan penutup. Kemudian dalam melakukan public speaking itu harus tetap terus yang namanya latihan. Jadi nggak bisa bilang nggak bisa, saya nggak punya bakat berbicara di depan umum. Semua orang bisa, asal latihan. Ya. Kemudian lakukan eye contact. Kemudian perhatikan tadi gestur, bahasa, intonasi, ya teknik suara, teknik vokal itu juga harus kalian perhatikan. Kemudian boleh sisipkan joke tadi supaya apa? Supaya lebih menyegarkan materi yang mau disampaikan, supaya jangan terlalu monoton, terlalu serius, nanti penonton juga boring, bosen, dan sebagainya. Kemudian lakukan interaksi dengan audiens. Jadi artinya komunikasi yang berlangsung itu adalah komunikasi dua arah. Jadi bukan otoriter dari seorang pembicara aja, kalian cukup dengar, saya yang ngomong, enggak. Jadi harusnya ada interaksi, ya, ada interaktif dengan audiens. Baru kalau tadi openingnya lakukan dengan baik, bisa kalian lakukan closing dengan baik. Oke, kira-kira ada yang mau ditanyakan, paham tentang materi hari ini? Oke, untuk minggu depan kalian siapkan diri kalian untuk melakukan public speaking, memperhatikan teknik vokal dan performa serta gestur dengan menggunakan metode yang keempat. Ya, bisa ya minggu depan latihannya. Oke, jadi siapkan naskah, siapkan diri kalian, latihan, keep practice. Itu yang paling penting supaya apa? Supaya kalian bisa tampil pede di minggu depan. Untuk pertemuan selanjutnya, di pertemuan ketiga kita akan menyusun naskah informatif, persuasif, dan rekreatif. Oke, karena ini sudah menunjukkan jam berapa ya, udah selesai. Kita tutup kelas hari ini. Sebelumnya kita berdoa dulu sesuai dengan ajaran kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Oke, doa selesai. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.